Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hanisa Putri dengan NPM 2013053121 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 1C. Di sini saya akan mereview 3 materi. Yang pertama, salam pramuka, yang kedua, sifat-sifat pramuka, dan yang ketiga, tingkat dalam gerakan pramuka. Yang pertama adalah salam pramuka. Apa itu salam pramuka? Salam pramuka adalah salam yang digunakan oleh anggota pramuka sebagai wujud penghargaan terhadap anggota pramuka lainnya. Salam ini bisa dilakukan dengan penghormatan dengan mengucapkan salam pramuka, dan yang menerima pun akan menjawab salam dengan penghormatan seperti ini. Fungsi pramuka sendiri yaitu sebagai bentuk kedisiplinan dan mempererat hubungan antara anggota pramuka satu dengan anggota pramuka lainnya. Macam-macam salam pramuka. Salam pramuka sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama, salam biasa. Salam biasa adalah salam yang digunakan oleh anggota pramuka di mana setiap dia bertemu pertama kali dengan anggota pramuka lainnya, sebaiknya mengucapkan salam pramuka tanpa diberi aba-aba oleh siapapun. Yang kedua adalah salam hormat. Salam hormat adalah salam yang digunakan kepada seseorang atau suatu hal yang lebih tinggi kedudukannya. Salam hormat dapat digunakan pada saat penaikan dan penurunan bendera kebangsaan kepada para petinggi negara seperti presiden dan wakil presiden, dan saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan yang ketiga yaitu adalah salam janji. Salam janji adalah salam yang dilakukan oleh anggota pramuka saat dia akan dilantik. Salam ini digunakan oleh anggota pramuka saat dia mengucapkan janji, yaitu janji Tri Satya dan janji Dwi Satya. Yang kedua adalah sifat-sifat pramuka. Berdasarkan revolusi kepanduan sedunia pada tahun 1924, sifat-sifat pramuka dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah nasional, yang bermaksud adalah suatu organisasi kepanduan yang diselenggarakan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, suku, dan bangsa negara tersebut. Yang kedua, internasional, yang berarti bahwa suatu organisasi kepanduan di negara manapun haruslah membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persatuan antar pandu maupun sesama manusia tanpa mementingkan keyakinan atau agama, suku, bangsa, ras, dan ras. Yang ketiga, universal, yang berarti bahwa anggota kepanduan dapat digunakan di negara mana saja untuk mendidik anak dari bangsa mana saja yang dalam pendidikannya harus menggunakan prinsip-prinsip dasar dan metode kepramukaan. Oke, yang ketiga ini adalah materi tentang tingkatan dalam kepramukaan. Tingkatan pramuka adalah suatu tingkatan untuk anggota pramuka berdasarkan kemampuan anggotanya masing-masing. Kemampuannya disebut juga dengan syarat kecakapan umum atau SKHU. Tingkat pramuka umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, pramuka siaga meliputi siaga bantu, siaga mula, dan siaga tata. Yang kedua, tingkat pramuka penggalang meliputi penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Yang ketiga yaitu tingkat pramuka penegak bantara, dan penegak laksana. Ada juga tingkatan pramuka khusus meliputi pramuka Garuda, pramuka pembina, dan pramuka andalan. Pramuka Garuda adalah tingkatan dalam pramuka berdasarkan umur seseorang. Berdasarkan umurnya, kelompok ini dibedakan menjadi 4, yaitu kelompok umur 7-10 tahun disebut pramuka siaga, kelompok umur 11-15 tahun disebut pramuka penggalang, kelompok umur 16-20 tahun disebut sebagai pramuka penegak, dan kelompok umur 21-25 disebut sebagai pramuka panegak. Pramuka pembina adalah sebutan untuk orang dewasa yang memimpin dalam organisasi pramuka. Dan pramuka andalan adalah
anggota pramuka yang mengikut sertakan dirinya dalam keanggotaan kuartir dalam pramuka seperti pembina, pembinasaka, pelatih, dan kuartir. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.